Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi kembali teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi sesi kedua kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid ya. Dan mohon izin di sisi Gifari Putra izin untuk mendampingi teman-teman dan menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mohon maaf tadi harusnya kita istirahatnya sebentar, cuman tadi saya agak lama istirahatnya ya. Dan di live ke sesi kedua kali ini ya kita nggak akan bisa terlalu lama gitu, karena kayaknya butuh istirahat kayaknya teman-teman ya gitu, butuh istirahat. Jadi sebelum nanti siang saya ada aktivitas yang lain gitu, tapi nggak apa-apa, kita belajar dulu bareng-bareng selama 1 jam ke depan kurang lebih, atau 45 menit ke depan ya, secara efektifnya 45 menit ke depan untuk belajar sedikit-sedikit menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita per huruf, per harokat, dan per hukum tajwid step by step, pelan-pelan sedikit-sedikit ya. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat ya? Sekali lagi semoga teman-teman yang sudah bergabung dalam live ini semuanya sehat ya, tidak kurang suatu hal apapun tanpa terkecuali. Tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan bahas satu kalimat saja pada kesempatan pagi hari ini. Semoga waktunya sempat sekitar 45 menit ke depan ya, insya Allah ya. Baik, tanpa berlama-lama teman-teman, kita mulai saja dari ta'awudz. Kita baca dulu bareng-bareng ta'awudznya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, aduh ini kenapa ya, sebentar ya. Muter-muter. Yuk, kita mulai. Oke, nah ini dia contoh kalimat yang akan kita bahas teman-teman sekalian ya. Kita mulai secara santai aja ya teman-teman ya. Saya juga sambil, soalnya tadi kemarin malam saya habis begadang ya gitu, jadi ini sebenarnya udah agak ngantuk nih teman-teman. Kayaknya habis ini saya harus izin istirahat sebentar ya gitu, baru beraktivitas lagi ya kepada hal-hal yang lainnya. Lanjut teman-teman, kita mulai dari huruf yang pertama yang akan kita bahas adalah huruf yang ini teman-teman. Ini namanya huruf apa ya? Ini namanya adalah huruf mim ya. Ketika dia belum berharokat namanya adalah huruf mim. Jadi ketika teman-teman melafal kalau saya tanya ini teman-teman namanya huruf apa, jangan sampai teman-teman bilang ini huruf ma ya, karena nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Oke, nah bagaimana cara melafalkan huruf mim teman-teman sekalian? Huruf mim itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Nah, jadi cara melafalkan huruf ini ya sudah persis sebagaimana kita membaca huruf M pada abjad alfabet. Dengan cara apa? Dengan cara menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Contohnya seperti apa? Ma, mi, mu, am. Nah, udah nempelin cara melafalkan huruf mim itu. Ya sudah seperti itu saja, seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Tapi hati-hati, jangan sampai bibir kita terlalu dilipat. Ma, mi, mu, am. Nah, enggak gitu ya. Tapi biasa aja, sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Beres ya. Lanjut, huruf mimnya sudah kita ketahui. Waduh, sebentar ya, ini habis baterai teman-teman. HP-nya sebentar ya. Kita cas dulu HP-nya udah mau habis baterai.
Oke, lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya huruf mim sudah kita ketahui cara melafalkannya seperti apa, ya. Sekarang kita kenalan sama baris bawahnya. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ya, yang dia berharokat baris bawah, itu namanya adalah harokat kasroh. Oke, kenalan ya satu-satu ya. Namanya adalah harokat kasroh. Oke. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh alias baris di bawah huruf, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Oke. Maka huruf mimnya di sini nggak kita baca mim lagi, tapi dia dibaca menyesuaikan dengan bunyi harokatnya. Nah, bunyi harokat kasroh adalah i, maka mimnya cukup dibaca mi saja. Oke, nah jika kita ingin menyempurnakan harokat kasroh, vokal i itu ya harus jelas. Jangan sampai ketika teman-teman melafalkan vokal i pada suatu huruf, dia bunyinya miring ke vokal e. Mi, enggak. Tapi pastikan vokal i-nya jelas. Mi. Maka cara menyempurnakan atau membaguskan, memaksimalkan pelafalan vokal i itu dilafalkan dengan cara mengangkat bagian tengah lidah teman-teman ke arah atas. Jadi ketika vokal i dilafalkan, tengah lidah teman-teman tidak datar seperti ini, ya. Jangan juga nanggung tengah lidahnya naik, tapi naik secara maksimal ke langit-langit di atasnya, sehingga bunyi vokal i yang kita lafalkan itu akan lebih jelas vokal i-nya. Mi. Bedakan dengan yang dia kurang naik pangkal lidahnya, tengah lidahnya. Mi. Bedakan antara mi dengan mi. Nah, jadi angkat tengah lidahnya biar mendapati vokal i yang jelas dari harokat kasrohnya. Sudah, mudah insya Allah ya. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas dengan keadaan dasar dulu. Teman-teman, huruf yang saya tandai dengan oval berwarna biru, nama asli ketika dia belum berharokat, ada yang tahu nama aslinya apa? Ketika dia belum berharokat, ya, namanya adalah nun. Oke, kita tulis nun. Nah, jadi kalau ada yang menemukan huruf ini huruf apa? Jangan sampai teman-teman sebut ini adalah huruf na. Karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Oke. Nah, nun. Seperti apa huruf nun ini dilafalkan? Nun dilafalkan seperti persis kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Misalnya, nasi, nanas, antar, nari, pantai. Nah, itu adalah huruf N, itulah huruf nun. Jadi, untuk makhraj huruf nun nggak perlu banyak kita bahas karena senatural itu huruf nun dilafalkan seperti huruf N. Ya, lanjutkan lagi. Nah, namun nunnya di sini apakah kita baca naninu atau seperti apa? Maka kita lihat dulu di atas huruf nunnya ada tanda petik. Nah, tanda seperti tanda petik ya, tanda petik di atas huruf. Oke. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat tanda petik seperti ini, dalam istilah tajwid namanya adalah tanda sukun. Namanya adalah tanda sukun atau sakinah. Ya, itu kalau misalnya pakai hukum tajwid istilah tajwid. Tapi kalau pakai bahasa kita sering sebut tanda petik ini disebut dengan tanda mati. Maka sering kita sebut juga ini dengan kondisi nun mati. Boleh atau tidak? Boleh saja. Nah, cara melafalkan huruf yang dalam kondisi mati itu, maka dia tidak dibaca dengan bunyi hidup, yaitu bunyi vokal a i u. Oke, maka huruf nunnya nggak dibaca mina, mini, ataupun minu. Oke, maka nunnya dibaca gimana? Cara melafalkan huruf yang dalam kondisi sukun atau mati, kita baca cukup dengan bunyi konsonan. Bunyi konsonan dari apa? Bunyi konsonan dari huruf yang dimaksud, yaitu bunyi konsonan dari huruf nun. Bunyi konsonan nun apa? Bunyi konsonan dari huruf nun adalah bunyi an. Betul atau tidak? Nah, sudah, belajarnya pelan-pelan. Oke, berarti di sini ada mi, ya, tadi kita tulis mi, ditambah dia ada an. Nah, secara dasar berarti kita baca min. Udah. Kita ngaji pelan-pelan. Pahami satu-satu. Oke, itu dasarnya ya. Berarti dia dibaca min. Kita belum bahas hukum tajwid. Kita masih berbicara hakikat pelafalan per hurufnya. Oke, untuk huruf nun sukun, udah kita ketahui nun mati dibaca dengan bunyi konsonan nunnya yaitu an. Maka kita baca min. Sekarang kita simpan dulu huruf nunnya. Ya, simpan dulu, fokus dulu ke huruf berikutnya. Nah, jadi kita biasakan kalau belajar itu huruf dulu. Nah, kita lihat dulu di sini ada huruf apa, teman-teman. Kita kasih tanda warna, jangan biru deh. Kita kasih tanda warna merah, warna hijau. Teman-teman, huruf yang saya blok, yang saya tandai dengan oval warna hijau, ini namanya adalah huruf ro.
Ya, oke. Nah, untuk huruf ro ini makhrajnya nggak sama kayak huruf R, maka harus kita cari tahu di mana tempat keluar dari huruf ro. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj, tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ro? Sip. Huruf ro itu saya tulis di atasnya, dia dilafalkan makhrajnya dari yang namanya warro yudanihi lidzohrin adkhalu. Ro dilafalkan dari area yang namanya punggung lidah. Punggung lidah itu area dekat ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget. Di mana itu, Bang? Oke, kita cari tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ro ya. Oke, kita persiapkan dulu 3D modelnya. Oke, nah, mana huruf ro? Mana makhraj huruf ro, teman-teman sekalian? Oke, ini ceritanya adalah lidah kita ya, teman-teman sekalian. Nah, huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah. Mana yang dimaksud dengan punggung lidah? Nih, yang saya tunjuk ini namanya adalah punggung lidah. Ya, punggung lidah ya. Dan yang ini juga punggung lidah. Oke. Nah, jadi dia yang nempel bukan ujung lidahnya, tapi punggung lidahnya. Makanya ketika kita praktekkan, ketika kita lihat nampak depan, teman-teman sekalian, pelafalan huruf ro itu seperti ini. Sebentar. Oke, huruf ro ya. Nih, nampak depan pelafalan huruf ro itu seperti ini kurang lebih, teman-teman. Perhatikan. Nah, lihat ya. Jadi yang nempelnya itu bukan ujung lidahnya banget, tapi bagian punggung lidah. Ujung lidahnya karena dia tidak nempel, dia mengeluarkan dia ada celah sedikit. Sehingga pada praktek pelafalannya kurang lebih pelafalannya seperti ini. Simak baik-baik. Ro. Kelihatan pelafalan lidah saya? Ro. Jadi yang nempel adalah bagian punggung lidah, bukan bagian ujung lidahnya banget. Lagi, ini gambarnya. Ro. Ini nampak depan pelafalannya. Ro. Bisa? Tinggal teman-teman praktekkan. Kalau masih belum bisa, perbanyak prakteknya. Kalau masih udah perbanyak praktek masih belum bisa, semoga kita bermohon sama Allah, kesalahan kita dalam membaca, terbata-batanya kita dalam membaca itu menjadi double pahala sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan adapun orang-orang yang membaca Quran wa yatata'u fi, dan dia terbata-bata dalam bacaannya, Allah tidak berikan kita dosa. Tapi apa? Selagi dalam rangka belajar kita terbata-bata, Allah kasih double pahala. Ya, wa huwa alaihi syakun lahu ajron. Pahala baca dan pahala belajar dalam membacanya. Masya Allah. Lagi huruf ro. Lagi ro. Bisa ya? Oke, yang belum bisa tidak apa-apa, tapi haruslah latihan terus sedikit-sedikit. Hasil gimana Allah. Oke, jadi kita sudah ketahui huruf ro dilafalkan dari bagian punggung lidah, makhrajnya. Sekarang hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf ro, baik dalam kondisi sukun, berharokat atau bertasydid, huruf ro jangan sampai dilafalkan dengan getaran yang banyak atau getaran yang berlebihan. Maka ini suatu ketidaksempurnaan dari pelafalan huruf ro. Nah, emang kenapa gak boleh getarannya banyak-banyak? Huruf ro, teman-teman sekalian, dia punya sifat. Namanya adalah takrir. Warro wabitakririn ju'il. Apa itu takrir? Artinya bergetar sedikit saja. Ro, ri, ru. Tapi walaupun getarannya sedikit, tetap tegas, lugas, jelas. Jadi nggak samar-samar. Contohnya ro, ri, ru. Nggak boleh betul-betul hilang, dan juga nggak boleh betul-betul terlampau berlebihan. Ro, ri, ru. Tetap ada getarannya, tapi bukan dengan getaran yang kita maksud seperti huruf R pada abjad alfabet. Jadi kalau kita praktekkan huruf ro pada contoh kalimat ini, harusnya huruf ro dilafalkan bukan seperti ini. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Harusnya ular melingkar-lingkar di atas pagar. Nah gitu. Getarannya nggak berlebihan. Ya, karena dia punya sifat warro wabitakririn ju'il. Oke, teman-teman mohon maaf kalau gaya nada saya agak nggak terlalu cepat-cepat, nggak terlalu lantang-lantang ya. Saya sedang menjaga kondisi stamina ya, biar nggak terlalu capek. Oke, lanjutkan lagi ya. Nah, jadi di sini ada huruf ro. Lalu nanti kita izin di sini kita hilangkan dulu tanda burung terbalik di atasnya ya, biar kita tahu nanti dia ada tuh karena apa. Kita izin hilangkan dulu. Oke, jadi sudah kita ketahui huruf ro getarannya jangan sampai terlampau berlebihan. Ya, oke, sip. Nah, saya izin hapus dulu ya. Nah, selanjutnya huruf ro di sini kita lihat dia berharokat baris atas.
Nah, oke, perhatikan. Kita ingatkan, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris, dalam istilah tajwid namanya adalah harokat fathah. Oke, kita tulis pelan-pelan. Kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, cukup dibaca dengan vokal A saja, ya. Nah, ini dasar huruf berharokat fathah. Tapi kalau kita lihat huruf ro, ketika huruf ro itu berharokat fathah, kayaknya nggak kita baca rabbika, nggak kita baca dengan vokal A, rabbika, ya. Nah, maka setelah kita lafalkan huruf ro itu getarannya, ketika fathah itu terdengar malah seperti vokal O, ya, seperti vokal O. Kenapa? Walaupun dia bukan betul-betul vokal O yang kita baca monyong ro, bukan. Tapi kenapa huruf ro nggak kita baca rabbika? Ya, dalam riwayat yang kita ambil. Kenapa? Karena huruf ro ketika dia berharokat fathah harus dibaca dengan karakter pelafalan yang tebal. Huruf yang tebal itu ketika dia berharokat baris atas atau fathah, dia tidak akan terdengar seperti vokal A, tapi dia akan terdengar seperti vokal O. Contoh, huruf-huruf yang ketika berharokat fathah kita baca tebal, maka bukan kedengaran seperti vokal A, bukan vokal A. So, do, to, ro, ho, ro, dan yang lainnya termasuk ro. Nah, termasuk huruf ro. Nah, pertanyaannya adalah, oke, berarti kalau dia fathahnya keluar dengan vokal A, ya, maka dia huruf tipis, betul. A, ba, ta, sa. Nah, itu huruf tipis, dibaca tipis ketika fathah. Tapi huruf ro ketika fathah harus dibaca tebal. Oke, sekarang kita hapus, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, ya, karena dia terdengar seperti vokal O. Robbika. Sekarang pertanyaannya, kenapa huruf tebal harus mengubah vokal fathah yang harusnya A, tapi berubah menjadi vokal O? Baik, huruf-huruf yang dia dibaca dengan keadaan tebal, dia punya sifat namanya adalah isti'la. Nah, sifat isti'la ini, teman-teman, adalah sifat yang akan selalu menyertai huruf yang dibaca dengan keadaan tebal. Oke, apa itu isti'la? Isti'la itu artinya adalah apa? PLN. Sering kita sebut dengan PLN. Waduh, Bang, PLN apa? Bukan perusahaan listrik negara. PLN yang kita maksud di sini adalah pangkal lidah naik. Mana yang dimaksud dengan pangkal lidah? Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, ini adalah ujung lidah, ini adalah bagian tengah lidah. Nah, yang dimaksud dengan pangkal lidah adalah lidah terdalam kita. Huruf-huruf yang dibaca dengan keadaan tebal, pangkal lidahnya naik mengarah ke langit-langit seperti ini. Kalau dia huruf yang tipis, pangkal lidahnya rileks, dia nggak harus naik ke atas. Huruf tebal, huruf tipis. Huruf tebal, huruf tipis. Oke? Nah, sekarang apa hubungannya sifat isti'la ini dengan bunyi vokal tebal seperti vokal O? Pelan-pelan. Huruf yang tebal, kenapa terdengar seperti vokal O ketika berharokat fathah? Karena pangkal lidahnya naik. Ketika momentum vokal A mau keluar nih, nah, dia kehalangin jalurnya sama pangkal lidah. Sehingga ketika kita lafalkan, dia naik. Ro, 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 ro. Mulut kita nggak perlu pakai monyong-monyong. Jadi pangkal lidah kita yang naik yang membuat karakter huruf tebal terdengar tebal. Nggak pakai monyong, ro, mulut kita cukup dibuka saja. Buka, angkat pangkal lidah. Lafalkan makhrajnya, ro, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak pakai monyong. Ya. Oke, di mana tempat huruf ro sudah kita jelaskan tadi ya, Bunda ya. Ro. Kelihatan? Jadi nggak ada monyong-monyongnya. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Sip. Nah, jadi huruf tebal, sekali lagi kenapa bisa terdengar tebal ketika fathah, vokalnya seperti O, karena dia punya sifat isti'la, pangkal lidah naik, itulah yang membuat huruf tebal terdengar tebal. Ya, sip, sedikit lagi. Ya, sip, lanjut. Nah, sekarang udah kita ketahui, oh berarti ternyata huruf tebal itu bunyi vokal O dihasilkan bukan karena kita memonyongkan mulut, bukan karena kita memuncungkan mulut. Ro. Tidak. Ya, tapi cukup buka mulut, angkat bagian pangkal lidah. Ro. Beres.
Ya, sekarang teman-teman lihat di sini baik-baik. Tadi nun sukunnya sudah kita bahas ya. Nun sukun dibaca tadi dibaca min. Oke, ro-nya dia dibaca tebal ro gitu ya. Maka kalau kita baca di sini tanpa dihadirkan hukum tajwid, maka kita baca biasa aja. Min Masya Allah malah dihapus. Min robbika. Betul atau tidak? Ya, kalau nggak pakai hukum tajwid di sini, kita baca cukup ya udah nun sukunya dibacaan, ro-nya dibaca ro. Min robbika. Tapi sayangnya makanya di sini ditandai dengan warna yang berbeda antara dua huruf ini. Kenapa? Karena mereka kalau ketemu ada hukum tajwid. Nah, kalau pakai hukum tajwid, cara bacanya udah beda lagi. Kalau nggak pakai hukum tajwid, dibaca cukup dengan dasar min robbika. Tapi kan harus pakai hukum tajwid. Oke, sekarang kita kenalan hukum tajwid ya yang ada di sini. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah idgham bila gunnah. Kita tulis ya. Nah, kita tulis di sini deh. Hukum tajwidnya adalah idgham ya bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Oke, ya. Nah, Bang, apa itu idgham bila gunnah? Nah, yang belum tahu tenang. Kita belajar huruf sudah tadi. Satu huruf kan? Ya, kita jelaskan makhrajnya seperti apa dia dilafalkan, jelaskan ya pelan-pelan satu-satu. Sekarang hukum tajwidnya. Ya, kalau ada nun sukun ketemu ro itu namanya idgham bila gunnah. Nah, maka sekarang kita kenalan dulu apa itu idgham bila gunnah. Oke, kita cek di buku saya ya. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita cari ke bagian idgham bila gunnah di atas deh. Nah, perhatikan. Nih, ya. Nah, kalau belajar hukum tajwid, teman-teman biasakan kenalan dengan hurufnya dulu, dengan keadaannya dulu maksud saya. Oke, keadaan dari idgham bila gunnah itu apa? Ketika ada nun sukun atau tanwin, ketika ada nun mati atau huruf berharokat an, in, un, tanwin berjumpa hanya dengan salah satu dari dua huruf ini. Oke? Ya. Nah, sekarang lihat dulu, kita verifikasi dulu, benar nggak? Fiksasi dulu nih. Nih, apakah betul pertemuan antara ini dengan ini adalah idgham bila gunnah? Nun sukun ketemu ro, nun sukun ketemu ro, nun sukun ketemu ro. Oke, nun sukun ketemu ro. Lihat di kolom pertama, ada nggak nun sukun? Ada tidak nun sukun? Kalau ada, yuk tandain rame-rame ya. Nih, nun sukun ada ya insya Allah ya. Nih kita tandain nih, nun sukun. Oke, lalu ketemu sama huruf apa? Ro. Kita cek di antara dua huruf ini ada nggak huruf ro? Ada. Oke, berarti dari segi keadaan mereka memenuhi syarat. Baru kalau keadaan sudah dipastikan betul dia adalah idgham bila gunnah, sekarang bagaimana cara bacanya? Oke, perhatikan baik-baik. Ya, idgham artinya adalah lebur, meleburkan atau memasukkan. Oke, bila artinya tanpa, gunnah artinya dengung. Ya, artinya idgham bila gunnah itu leburkan tanpa dengung. Apa yang dileburkan tanpa dengung? Kita tulis di sini. Yang dileburkan tanpa dengung adalah bunyi konsonan an. Lah, kenapa tiba-tiba bunyi konsonan an, Bang? Karena bunyi nun sukun, perhatikan, bunyi nun sukun adalah an. Betul? Bunyi fathatain adalah ujungnya an. Dhammahtain bunyi ujungnya adalah un. Kasratain juga in, semuanya bunyi konsonan an. Maka yang dileburkan tanpa dengung adalah bunyi konsonan an, baik pada nun sukun atau pada tanwin an, in, un. Faham? Jelas? Baik. Ya, kita lanjutkan kembali. Yang sudah share, yang sudah tap-tap layar tanpa saya minta, semoga jadi pahala jariah. Itu tanda teman-teman support. Itu tandanya teman-teman ya tidak membiarkan konten-konten ceramah, konten tausiah, konten ngaji, konten tilawah bergerak sendirian. Ya, lanjut. Nah, maka dileburkan tanpa dengung. Jadinya kalau tanpa dengung nggak perlu masuk ke hidung suaranya, nggak perlu sengau, dan nggak perlu ditahan ketika lebur. Contoh, misalnya kita ambil di sini, ya, ada di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-154. Kalau di sini kita baca nggak pakai hukum tajwid, maka kita baca seperti ini. Walakin la, bunyiannya masih jelas. Tapi karena ini adalah idgham bila gunnah, nun sukun ketemu sama huruf lam, maka bunyian di sini sudah kita leburkan ke bunyi al. Contohnya gimana? Walakin la. Nah, ketika masuk kil nggak perlu ditahan. Cukup dimasukkan langsung masuk ke harokat fathahnya baris atas. Contoh, walakin la, jangan sampai ditahan begini.
walakin la, nggak perlu karena dia idgham bila gunnah tanpa dengung. Kalau nggak ada dengung nggak perlu ditahan 2 harokat. Oke. Contoh satu lagi misalnya kita ambil yang huruf nah yang ini ya, yang huruf ro nih. Misalnya nih ada nun sukun, Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-25 ya, nun sukun ketemu huruf ro ya. Oke. Maka dibaca mirwahiqin, mirwahiqin, mirwahiqin. Enggak lagi kita baca min rahiqin. Itu kan bertasydid Ustadz. Kalau tidak bertasydid gak mungkin idgham bila gunnah tanpa adanya tasydid di huruf ro atau lamnya. Kalau dia idgham bila gunnah, nun sukun atau tanwin ketemu lam atau ro, pasti di huruf lam atau ro-nya itu dia ada tanda tasydid sebagai penanda bahwasanya ini adalah idgham bila gunnah. Contoh, ini dalam ayat yang kita baca, mana nggak ada tanda tasydidnya, kita sengaja hilangkan. Nah, sekarang kita tambahkan, kalau ada nun sukun ketemu huruf ro, itu idgham bila gunnah, bunyi nun sukunnya dileburkan ke huruf ro, ya. Nah, bentuk leburnya, bukti leburnya itu apa? Nih, tanda tasydid. Jadi gak mungkin kalau ada idgham bila gunnah dia nggak ada tasydid, nggak mungkin. Kalau dia idgham bila gunnah, teman-teman sekalian, pasti dia di huruf lam atau ro-nya ya, bila gunnah nih pasti ada tanda tasydid. Tanda apa? Tanda tasydid ini sebagai wakil bahwasanya bunyian pada nun sukun sudah dileburkan, ditekan, dileburkan ke huruf ro-nya. Nah, paham ya? Jelas ya? Maka ketika kita baca di sini gimana? Kalau nggak pakai hukum tajwid, oke, boleh deh dibaca min rabbika. Tapi kalau udah ada hukum tajwid, maka an-nya dimasukkan ke al. Mir rabbika, mir rabbika. Huruf ro-nya dibaca tebal atau tipis? Tetap tebal. Bahkan sebelumnya, sebelum ro sukunya ada bunyi vokal i, mi, harusnya kan mir. Enggak, karena dia bertasydid. Maka lihat, kalau dia bertasydid, lihatnya bukan harokat sebelumnya untuk huruf ro, untuk menebalkan hurufnya. Jadi gini loh, kalau misalnya dia ro didahului kasroh, kalau ro-nya ro sukun didahului kasroh, dia dibaca tipis, ir. Tapi kalau misalnya ro bertasydid ya, didahului oleh bunyi vokal i, mi, maka kan dibaca mir, tapi mir, tetap tebal huruf ro-nya. Ya. Mir rabbi. Ya, mir rabbi. Paham? Lanjut. Nah, itu yang disebut dengan idgham bila gunnah. Leburkan bunyian pada huruf ro. Nah, kemudahan yang kita bahas tadi, pembahasan yang kita bahas tadi, teman-teman tinggal pelajari dalam satu Quran semuanya. Dicek di sini, tadi hukum tajwidnya apa nih? Ini kan ayatnya. Dibahas pembahasannya di samping. Ya, idgham bila gunnah nama hukum tajwidnya. Sekarang kita lihat penjelasannya. Pertemuan nun sukun atau tanwin dengan huruf lam atau huruf ro dibaca dengan meleburkan bunyian tanpa disertai dengan dengung. Sama nggak sama buku saya tadi? Sama nggak nih penjelasannya? Boleh dicek dulu ya. Nih, sebentar loading, masya Allah. Nah, sama nggak penjelasannya dengan ini? Tuh, ini rumusnya nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ro, lam atau ro. Idgham bila gunnah, caranya lebur tanpa dengung, bunyi konsonan an. Sama ya? Sip. Jadi teman-teman bisa belajar ya dalam satu Quran seperti ini. Contoh ayatnya variatif. Ya, dijelaskan pakai warna juga. Dia dibaca 0 harokat karena dia nggak ditahan kan tanpa dengung, berarti nggak perlu ditahan tanpa dengung. 0 harokat dibaca lebur, itulah idgham bila gunnah. Huruf yang berwarna oranye atau jingga. Nih, tuh huruf yang berwarna oranye atau jingga. Mir rabbika. Nah, tinggal kita lihat kenapa Bang dibikin ada tanda kode-kode tajwid begini. IBG itu nama hukum tajwidnya, idgham bila gunnah. Tapi yang ini nggak terlalu penting nama hukum tajwid. Kalau kita praktek baca, lihat yang berwarna saja. Le artinya lebur, 0 artinya 0. 0 artinya 0 harokat tanpa ditahan. Nah, makanya dipraktekkan. Mir rabbika, dilatihnya menyesuaikan. Mir rabbika. Bang, tar dulu ini belum kejawab. Kenapa harus ada tanda kode tajwid seperti ini? Tanda kode tajwid ini yang tadi kita bahas dengan sedemikian rupa tadi pembahasannya, itu bisa diwakilkan dengan kode tajwid ini. Ya, untuk di mana? Untuk dipakai hataman. Setiap ada IBG LE 0 pasti dia idgham bila gunnah lebur 0 harokat. Mir rabbika untuk dipakai di hataman. Contoh misalnya kita lihat lagi ya. Ada nggak IBG LE lagi? Oh, ada nggak nih di halaman ini? Nah, nggak ada teman-teman. Nah, ini ada nih. Yang tadi ya, mir rabbika misalnya. Nanti ada GHD2, itu ada hukum tajwidnya sendiri. Gitu ya. Oke, sip, lanjut. Ada yang mau Quran seperti ini? Ada?
Tungguin sampai akhir ya, kita masih belajar soalnya. Oke? Jadi buat dipakai bedah tajwid enak, dipakai hataman apalagi. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Sip, ditandai dengan warna juga. Ya. Lanjut. Mirrabbi. Nah, sekarang Bang, tapi kan ini ngebahas huruf. Itu cuman hukum tajwid enggak? Bukan cuman hukum tajwid. Di Al-Qur'an ini langsung ada pembahasan hurufnya lengkap dengan gambarnya. Ya. Kok bisa sama Bang pembahasannya? Karena ini Al-Qur'an fitur saya sendiri yang disimpan ke Al-Qur'annya. Gitu ya. Sip, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, sekarang sudah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan huruf berikutnya. Teman-teman, di sini kita mendapati ada bentuk huruf bentuknya seperti mangkok, ya. Lalu ada titik satu di bawahnya. Nah, ini namanya adalah huruf ba. Ketika dia belum punya harokat, jangan sebut dia yang lain, tapi cukup sebut dia huruf ba. Memang nama aslinya sudah disertai dengan bunyi vokal A. Oke? Ba, ba, ba. Bagaimana cara melafalkan huruf ba agar bisa sesuai dengan kaidah? Sama seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Ba, bi, bu, ab, baba. Tapi hati-hati, ketika kita melafalkan huruf ba, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Ba, bi, bu. Tidak ya? Lanjut. Sekarang huruf ba-nya berharokat apa teman-teman? Harokatnya harokat baris bawah Bang. Oke, ingat nggak? Kalau ada harokat baris bawah, namanya harokat kasroh. Dia harus dibaca pakai vokal I ya. Oke, karena baris bawah. Maka huruf ba-nya nggak dibaca ba lagi, tapi ngikutin si harokatnya. Jadinya apa? Jadinya bi. Nah, udah gitu. Belajarnya pelan-pelan. Oke Bang, bi. Nah, ingat sebelum kita lanjutkan, vokal I-nya jangan miring vokal E ya. Mirrabbika, bukan bika, tapi bika. Maka kami izin ingatkan kembali. Kalau ada huruf berharokat kasroh, vokal I-nya jelaskan dengan cara angkat tengah lidahnya ketika momentum vokal I-nya dilafalkan. Bi, bukan B. Mirrabbika, jangan mirrabbika. Itu I-nya nggak jelas. Oke, lanjut. Lalu huruf ba-nya di atasnya ada tanda burung terbalik Bang. Nah, ini namanya tanda apa? Ini namanya adalah tanda tasydid. Kita tulis, ada yang bilang tasydid atau sabdu atau musyaddad atau syaddah, syiddah, silahkan. Kita panggil dia tasydid. Kalau ada huruf yang bertasydid, cara bacanya cukup ditekan. Ya, ditekan. Konsep tasydid itu ketika dia dilafalkan cukup ditekan. Kecuali hanya pada dua huruf. Huruf apa? Kita geser sedikit. Hurufnya adalah huruf nun. Ya, huruf nun dan mim. Ketika bertasydid dia ditekan atau ditahan. Kalau hurufnya nun dan mim, dia harus ditahan. Dua harokat. Ya, hukum tajwidnya namanya adalah gunnah. Kalau nun dan mim, contoh nun bertasydid. Inna, mim bertasydid. Amma, gitu ya. Selain itu, contohnya huruf ba, di sini kan kita baca mirrabbika. Nafas kita capek, teman-teman. Karena memang huruf ba dan selain huruf nun dan mim ketika bertasydid cukup dibaca ditekan saja. Mirrabbika. Beres. Paham sampai sini? Teman-teman, terima kasih. Di antara 2000 orang yang sedang memandang, kita doakan semuanya. Ini semoga Allah kasih pemahaman dan semakin dekat dengan Al-Quran, amin. Tapi ya Allah, di pojok kanan bawah ada yang ikut bantu share dakwah Quran kita nih lewat TikTok. Siapa? Nih beberapa orang di pojok kanan bawah. Kalau diklik, keluar muncul tulisan posting ulang, repost, itu bentuk support teman-teman untuk mensyiarkan dakwah Quran ini. Barakallahu fikum. Lanjutkan kembali. Ya. Oke. Nah, maka di sini kita baca mirrabbi, abnya ditekan. Bang, emang kalau misalnya dia nggak ada tasydid, perbedaan pelafalannya gimana sih? Contoh misalnya nih, biar teman-teman tahu nih ya, izin ya. Kalau dia banyak nggak bertasydid, maka dibacanya gini. Mirrabika. Di ba-nya nggak ditekan kan? Mirrabika. Tapi kalau ada tanda tasydidnya, ab-nya ditekan dulu. Mirrabika. Nah, itu bedanya kalau ada tasydid dan tidak. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali.
Fokus ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, kenalan sama huruf ini, ya. Bentuknya seperti kayak ada hamzah, tapi dia dalam perahu. Ya, ini namanya huruf apa? Biasa ya, kenalan dulu nih sama nama huruf, ya, biar kenal. Namanya adalah huruf kaf. Oke? Nah, huruf kaf gimana cara bacanya, Bang? Kirain saya ini namanya huruf K. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf K. Ini namanya kaf. Bang, bagaimana cara melafalkan kaf? Gimana cara melafalkan kaf, teman-teman sekalian? Sip. Huruf kaf itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Ini simpelnya dulu ya. Contoh. Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Nah, itu adalah huruf kaf. Namun, ada salah satu sifat yang ingin kita highlight pada huruf kaf. Apa? Nama sifatnya adalah hams. Oke. Ini kita agak coba dalam sedikit ya untuk sifat hams pada huruf kaf. Jadi kita bahas yang dasarnya dulu. Teman-teman, hams itu artinya adalah mengalir nafas. Kita tulis yang dasarnya dulu. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya sifat huruf. Sifat huruf ini kita pelajari agar apa? Agar kita bisa mengetahui karakter pembeda dari setiap huruf dengan huruf yang lainnya. Selain kita belajar di mana dia dilafalkan, ya tempat keluarnya dari mana, namanya istilah tajwidnya adalah makharijul huruf atau makhraj, ya. Nah, dia juga punya sifat, teman-teman sekalian. Ya, dia punya sifat, ya. Kenapa tidak rab tapi rob sudah kita bahas tadi, ya. Nanti kalau pengen ikut lagi, ikuti live kita dari awal. Lanjut lagi. Nah, huruf kaf itu dia punya sifat namanya hams. Hams itu jadi kalau ada huruf yang punya sifat namanya hams, dasarnya itu mengalir nafas. Oke? Nah, oke, jelas ya. Tapi kecuali dua huruf. Ada dua huruf yang dia punya sifat hams, ya, tapi kadar nafas yang keluar itu bukan levelnya mengalir. Huruf apa aja? Hurufnya adalah huruf kaf dan satu lagi adalah huruf ta. Oke. Kaf dan ta sama-sama punya sifat hams, tapi anehnya kadar nafas yang keluar bukan mengalir. Berbeda halnya misalnya kalau kita membahas huruf sin. Nih, kalau huruf sin, sa, dia ngalir nafasnya. Bukan cuman kalau sin kan mengalir nafas, tapi kalau huruf kaf, dia kaf dan ta itu sifatnya hamsnya percikan nafas saja. Hanya berupa percikan nafas saja. Maka ketika teman-teman praktekkan di sini jangan sampai berlebihan. Mir rabbika. Huruf kaf soalnya bukan mengalir nafas, teman-teman. Sama huruf ta juga. Maka huruf ta juga ketika dilafalkan jangan juga ta, ti, nggak ngalir huruf ta dan kaf itu, cuman percikan aja. Ta, ti, tu, ka, ki, ku. Udah, percikan nafas aja. Kita tulis ya. Nah, maka ketika teman-teman melafalkan huruf ta dan kaf, maksud saya, ya nafasnya keluar ya. Tapi jangan lebay, jangan berlebihan, jangan takaluf, cukup dipercikan saja. Yuk bareng-bareng ikuti saya. Kaki kubak. Lagi. Kaki kubak. Bisa nggak teman-teman sekalian? Bisa diikutin nggak? Kaki kubak. Nah, bisa? Bisa nggak? Sebentar ya, ini saya cari kof. Sebentar. Kof. Nah, nih. Sekarang teman-teman perhatikan baik-baik. Kita coba latih di sini deh. Di Al-Qur'an yang saya pakai deh. Nih, jadi sekarang teman-teman coba latih. Dalam Quran kita kan nanti ada kesalahannya nih, dibahas nih, huruf kaf. Perhatikan. Kesalahan baca huruf kaf apa? Banyak orang baca huruf tersebut seperti huruf kha, dibaca kha, kha. Kenapa? Karena berlebihan. Kha, kha, nggak perlu. Cukup ka biasa aja. Nah, ini kenapa bisa jadi kayak huruf kha, kha? Karena berlebihan. Nafasnya biasa aja. Ka, ka. Dijelaskan. Karena terlalu berlebihan. Dijelaskan ya. Dalam mengeluarkan udara atau nafasnya yang dengan benar. Ka, ka, kha. Jadinya kayak huruf ko. Kayak huruf kho. Nah, maka latihan dia jangan berlebihan nafasnya. Ka, ki, ku, kan, kin, kun. Percikan nafasnya rasakan. Ka, ki, ku, kak, ka, ki, ki, ku. Tinggal dipraktekkan. Au kasayyibin kulli syai'in.
Nah, itu huruf kaf. Nah, sekarang kita coba praktekkan di sini. Berarti huruf kafnya jangan dibaca berlebihan. Mir rabbika. Enggak begitu. Tapi cukup dipercikan saja, ya. Mir rabbika. Mir rabbika. Mir rabbika. Nah, udah. Paham sampai sini? Lumayan nih, 40 menit kita belajar. Ya, satu kalimat ini huruf nunnya sudah, mimnya sudah, ba-nya sudah, kafnya sudah, pertemuan hukum tajwidnya sudah. Ya, Allahu Akbar. Ya, jelas sampai sini teman-teman? Nanti teman-teman bisa pelajari lengkap semua dalam satu Al-Quran. Lihat, ini tuh Al-Quran loh, tuh. Di pojok kanan halaman setiap halamannya, itu teman-teman bisa belajar bedah tajwid seperti yang kita bahas seperti tadi. Tuh, ya. Ayat yang diambil ini bukan random, tapi dari baris yang sama di baris tersebut. Nanti dia tuh ada satu kalimat yang ada di sini, disimpan di sini untuk dibedah tajwidnya. Jadi perhalamannya itu variatif banget. Ya, belum lagi tadi kenapa Bang ada tanda kode-kode seperti ini? Ini dipakai untuk apa? Untuk hataman di sini. Kan ada hataman kan? Nah, di sini teman-teman bisa baca Al-Qur'an sambil hataman. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, nanti kalau pengen bedah huruf pakai fitur di pojok kiri halaman. Ada makhrajnya, ya, di mana dia keluar, sifatnya, kesalahan bacanya, praktek bacanya, dan latihan. Oke? Sip. Nah, saya izin istirahat dulu. Kira-kira sebelum saya istirahat ada yang mau nggak Qur'annya? Ya, saya nggak bisa lama-lama. Ada nggak? Itu dalam satu Qur'an ada semua. Aduh, ada semua. Teman-teman sekalian. Ya, fiturnya memang fitur saya sendiri. Ya, tapi dipakai dalam Quran, itu loh. Ya. Allah Akbar. Ada yang mau? Oke, geblur. Ada operator? Operator ada operator? Ada bisa. Geblur ya tadi ya. Oke, ada yang mau? Boleh. Yang mau boleh ya. Sip. Kita baca dulu bareng-bareng ya. Kalimat yang tadi kita baca dulu bareng-bareng. Oke, siap. Mir rabbika, mir rabbika, mir rabbika, mir rabbika. Jelas ya? Sekarang lihat pelafalannya. Mir rabbika, mir rabbika, mir rabbika. Sadaqallahul azim.